Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian, bertemu lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 bagian ke-6. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Kenapa sih kalian itu harus mempelajari undang-undang ini? Karena undang-undang ini merupakan landasan dari perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang nanti akan menjadi keseharian kalian. Berikut kita akan berbicara mengenai bab 11. Bab 11 ini mengenai Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Jadi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia ini terdiri atas pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, lalu ada asosiasi profesi, asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Lalu gabungan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ini berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta wadah komunikasi atau konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaku industri pariwisata, maka industri ini akan menjadi satu wadah peningkatan perekonomian masyarakat atau Indonesia dalam skala nasional. Lalu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dalam melakukan kegiatannya dan tentunya bersifat nirlaba. Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan dan menegakkan kode etik gabungan, lalu menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan. Lalu meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, lalu menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan. Sementara pasal 51 berbicara mengenai ketentuan mengenai bentuk keanggotaan, susunan kepengurusan dan kegiatan gabungan industri pariwisata ini diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bab 12 mengenai pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat utama karena modal dasar dari satu destinasi wisata itu adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Bagian pertama, pelatihan sumber daya manusia. Tentu pemerintah ini harus ada standarisasi dan sertifikasi. Nah, pasal 53 mengenai tenaga kerja di bidang kepariwisataan tentu harus memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi itu diatur melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini biasanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 54 mengenai produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata, memiliki standar usaha, tentu harus ada standar usaha. Jadi setiap industri pariwisata itu memiliki standar yang sama. Lalu standar usaha itu melalui sertifikasi usaha. Jadi selain sumber daya manusianya yang memiliki sertifikasi, tentunya destinasi juga harus memiliki sertifikasi. Lalu sertifikasi usaha itu ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 55 kita berbicara mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing. Jadi warga negara asing juga diatur dan ada ketentuannya tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 56, pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada spesialis atau spesifikasi tertentu untuk tenaga kerja luar. Mengenai pendanaan itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Jadi kontribusinya harus balance antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Pengelolaan dana kepariwisataannya tentunya harus berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Lalu pasal 59 itu berbicara mengenai bagaimana dana tersebut dialokasikan. Lalu pendanaan oleh pengusaha atau masyarakat dapat dalam pembangunan
pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan peraturan presiden. Jadi ada destinasi wisata di pulau terpencil, ada destinasi wisata di pusat kota, itu berbeda pendanaannya. Pasal 61 berbicara mengenai pendanaan bagi usaha mikro dan usaha kecil di bidang kepariwisataan. Jadi usaha mikro dan usaha kecil itu dibiayai oleh pemerintah. Biasanya ada bantuan-bantuan seperti kredit usaha mikro. Nah, pemerintah itu memfasilitasi hal tersebut. Nah, sanksi administratif tentu ya, kalau ada satu usaha tentunya ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan atau kode etik dari para pengusaha ini. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan tentunya akan ada teguran, baik lisan maupun tulisan. Nanti biasanya apa saja yang harus dipenuhi oleh wisatawan. Biasanya misalnya kalau ke daerah wisata hutan lindung, biasanya mereka menandatangani satu kesepakatan bahwa tidak boleh mencabut, merusak, memindahkan, dan lain-lain. Di situ ada aturan dan biasanya wisatawan itu menandatangani aturan tersebut, dan apabila melanggar itu ada sanksi tertentu. Ya. Lalu pasal 63, sanksi administratif bagi para pengusaha pariwisata itu bisa berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan sementara kegiatan usaha, teguran tertulis, sanksi pembatasan kegiatan usaha, bahkan pembekuan sementara akan diberlakukan apabila melanggar ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketentuan pidana tentu, ketentuan pidananya juga berlaku, bukan hanya teguran tertulis, tapi pidana juga ditetapkan. Bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 27, dipidana dan dipidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, setiap orang karena kelalaian dan melawan hukum, merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata juga sama, diberikan sanksi pidana paling lama 1 tahun, denda 5 miliar rupiah. Ini ketentuan peralihan, ketentuan peralihannya pasal 65, lalu ada pasal 66. Nah, berikutnya ada ketentuan penutup. Tentu ketentuan penutup ini 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, biasanya biasanya dievaluasi kembali dan hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, dan aturan-aturan tersebut akan disosialisasikan kepada para pelaku usaha, baik itu untuk usaha jasa pariwisata maupun usaha destinasi wisata. Nah, pasal 68 ini mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 90 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 90 Nomor 78, tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 3427 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini. Baik, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Baik, untuk pertemuan saat ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.